Siapa yang nggak hadir hari ini? Jangan absen dulu ya. Asam Khairul Adam. Hadir. Munira. Hadir. Manal Ardia. Hadir. Rafia Fatina. Hadir. Syakira. Hadir. Muhammad Faizi. Hadir. Hayatul Nufus. Nafaisul Afzal. Muhammad Ketua. Ini hadir semua hari ini ya. Sebelum kita belajar, kita opening dulu ya. Siapa yang mau bikin? Coba maju ke depan. Ke atas ya. 1, 2, 3. Semuanya. Dan sekarang kita akan berdoa ya. Siapa yang memimpin? Azam ya. Nanti siapa yang mau ke depan, siapa yang mau memimpin akan diberi hadiah. Ya. Silakan Azam. Bismillah dulu. Allah
tulis dan buku paket. Siap? Sudah? Nama berapa ini? Halaman 34. Dan kita akan belajar hari ini tentang peredaran darah. Kita tahu organ peredaran darah. Sebelum apa yang termasuk dalam organ peredaran darah, yaitu jantung, paru-paru, dan siapa tahu yang lain? Ya, ginjal. Yang lebih bagus? Ya, pembuluh darah. Kemarin kita sudah belajar tentang organ pencernaan. Apa saja termasuk dalam organ pencernaan? Kenal? Tahu? Apa yang termasuk dalam organ pencernaan? Apa itu organ pencernaan? Ya, bagus. Oke. Nah, nanti siapa yang bisa menjawab akan diberi hadiah, ya? Ya. Berarti kita telah belajar tentang organ pencernaan. Jadi yang termasuk dalam organ pencernaan apa saja? Apa lagi? Ya. Oke. Ya. Pinter. Ya, sembung dan anus. Ya, pinter. Ya, baiklah. Untuk hari ini kita akan belajar tentang peredaran darah. Ya, tentang peredaran darah tadinya yaitu jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, pernahkah anak-anak terluka? Pernah. Jika anak terluka, apa yang kalian lakukan? Mengobati. Apa yang terjadi jika kita terluka? Keluar darah. Nah, ya. Organ peredaran darah. Ketika dokter memeriksa kesehatanmu, biasanya dokter akan memeriksa denyut jantungmu terlebih dahulu dengan stetoskop. Apa itu stetoskop? Alat untuk memeriksa. Iya, alat untuk memeriksa jantung. Tujuannya adalah untuk mengukur kekuatan jantung yang mengetahui ada tidaknya gangguan kesehatan tertentu. Selain di dada sebelah kiri, denyut jantung dapat diukur di bagian tubuh yang lain. Misalnya di pergelangan tangan, bagian dalam siku, atau di ujung jari telunjuk. Coba sentuhlah bagian tubuh kita itu dengan dua jarimu. Apakah kamu dapat merasakan denyut jantung atau denyut nadi? Coba kalian pegang ke sini. Ada denyut nadinya? Ada. Di bagian mana jantung kita? Di bagian kiri. Jantung kita sebesar genggaman tangan kita masing-masing. Itulah bentuk, itulah besar jantung kita. Kita akan melihat materinya ini. Ya, sistem peredaran darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peredaran darah antara lain mengalir oksigen
paru-paru. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh adalah ada dua, yaitu peredaran darah kecil, peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil sebagai berikut. Nah, ini adalah sistem peredaran darah kecil. Bilik kanan arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis. Sedangkan sistem peredaran besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Melalui arteri besar aorta selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Karbon dioksida di seluruh tubuh darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah sistem peredaran darah besar. Ya, dibuka supaya lebih nampak. Yaitu bilik kiri, arteri besar aorta, arteri seluruh tubuh, vena serambi kanan. Ya, Ibu akan menambahkan sebuah video. Di sini ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah, ya. Sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran kecil. Besar. Ya. Di sini ada gambar. Ini adalah peredaran darah. Ya. Nah, ini ada jantung dan ini ada penerangannya, darah yang mengandung O2 dan ini darah yang mengandung CO2. Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Ini ada urutannya masing-masing. Kalau peredaran darah kecil dari nomor 3-nya. Nomor 3 bilik kanan, sedangkan di sebelum bilik arteri pulmonalis, ya. Itu ada untuk kalau kalian kurang jelas, ibu akan ada fotokopi, ini bisa dilihat sendiri. Ibu akan memberikan. Coba kalian perhatikan nanti di fotokopi masing-masing, ya.
Coba kita perhatikan ya. Nah, ini adalah peredaran darah jantung, ini adalah peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Di situ ada darah nah, di situ ada disebut darah peredaran darah. Kalau peredaran darah besar, dia lihat nomor 4-nya apa? Bilik kiri, sedangkan nomor 12-nya apa? Nomor 12 yang peredaran darah besar. Nomor 6-nya apa? Arteri. Jadi ada penduduknya masing-masing. Di situ dapat diperhatikan ya. Ya. Sudah. Nah, juga yang keduanya adalah jantung ya. Ya, apa? Pena. Yang nomor berapanya pena? Ya. Yang pena nomor 5. Berarti mulai nomor 4. Coba lihat dulu. Lihat dulu peredaran darah besar. Nomor 4-nya apa? Bilik kiri. Nomor 12. Ya, kamu mana bisa ke depan? Kamu bisa ke depan? Ya, kamu bisa ke depan? Ya, silakan. Nomor 1, nomor 4, ini nomor 4, ini nomor 4 bilik kiri. Berarti dimulai dari bilik kiri ya. Kalau peredaran darah besar itu nomor 12-nya aorta. Berarti setelah di nomor 4 bilik kiri langsung ke aorta. Nomor 6, apa nomor 6? Arteri. Nomor 7 apa nomor 7? Nomor 5-nya apa? Pena. Nomor 1-nya apa? Serambi kanan. Berarti di sini ada keterangan. Ada nomornya dan ada keterangannya. Nah, sudah. Berarti sudah jelas semua? Sudah dipahami? Ya, ada pertanyaan tentang urutan ini? Ada? Berarti sudah dipahami semua ya? Ya. Baik, kalian juga boleh menonton video cara peredaran kalau berputar lagunya. Yang lagu ya. Coba. Video tentang peredaran darah manusia ya.
MUI. Ya. Sedangkan yang B, sel darah putih. Sel darah putih berperan membunuh kuman yang masuk dalam tubuh. Keping darah berperan dalam proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Sedangkan plasma darah merupakan bagian cair dari darah yang terdiri dari 90% air. Plasma darah berperan mengangkut zat-zat makanan dan hormon. Jadi di sini peredaran darah manusia adalah satu peredaran darah manusia peredaran darah besar dan sudah ibu jelaskan tadi yaitu di kertasnya ada cara peredaran darah kecil dari peredaran darah besar dan peredaran kecil juga ada di situ sudah ibu bagikan, coba diperhatikan. Yang kedua, gangguan pada peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah dapat mengalami gangguan yang mengakibatkan terganggunya fungsi peredaran darah. Beberapa gangguan pada peredaran darah manusia antara lain sebagai berikut: hipertensi dan hipotensi. Apa itu hipotensi? Kalau darah tinggi, sedangkan hipotensi adalah merupakan penyakit tekanan darah rendah. Salah satu penyebabnya adalah kekurangan gizi. Ya, berarti kita harus makan makanan yang bergizi agar kita sehat, agar darah kita tidak berkurang, ya. Dan juga kita harus makanan yang bersih. Mengapa kita makan makanan yang bersih? Supaya tidak terjadinya hipotensi, yaitu darah tinggi. Berarti darah tinggi itu adalah darah kotor. Kekurangan darah itu adalah kekurangan zat makanan, kekurangan gizi dalam tubuh kita. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi. Sedangkan yang B, anemia. Anemia merupakan penyakit kurang sel darah merah. Anemia dapat disebabkan oleh peredaran darah yang kurang sehingga banyak darah yang terbuang kekurangan darah besi dan kanker tulang yang mengakibatkan terganggunya pembentukan sel darah merah. Ya, berarti kita kalau kekurangan ini, kekurangan zat besi dapat menyebabkan darah yang terbuang. Yang C, stroke. Kalian pernah dengar orang stroke? Jadi stroke pernah dengar? Ya itu tidak mengenal usia, ya. Tidak mengenal usia. Kalau kita tidak menjaga kesehatan. Jadi stroke itu tidak mengenal usia, merupakan penyakit yang disebabkan pembuluh darah di otak pecah dan tersumbat sehingga otak tidak mendapat asupan oksigen dan nutrisi. Kondisi tersebut menyebabkan terganggunya fungsi sistem peredaran tubuh. Akibatnya salah satu sisi tubuh mengalami kelumpuhan dan terganggunya penglihatan dan pendengaran. Penyakit stroke dapat dipicu oleh gaya hidup yang tidak sehat, hipertensi dan stres. Makanya jangan kita makan makanan yang tidak sehat, yang kotor. Itu dapat menyebabkan hipertensi seperti ibu katakan tadinya dan stres. Jadi kita jangan berpikir yang tidak baik, ya. Nah, itu menyebabkan stres. Yang B, leukemia. Apa itu leukemia? Merupakan penyakit yang disebabkan oleh berlebihnya produksi sel darah putih. Hal ini mengakibatkan sel darah putih akan memakan sel darah merah. Dampaknya adalah tubuh akan kekurangan sel darah merah. Penderita leukemia harus rutin melakukan transfusi darah untuk menerima asupan sel darah merah. Tapi kita harus ganti darah, harus cuci darah. Orang yang sudah terkena penyakit leukemia itu harus ganti darah, cuci darah namanya. Darah orang, tidak boleh darah orang kita masukkan ke tubuh kita, ya. Apakah anak-anak takut terhadap penyakit itu? Hah? Takut. Ayo, kalau takut gimana? Apa yang kalian lakukan? Berarti kita tidak usah takut. Kita harus menjaga kesehatan. Kita harus menjaga makanan. Kalau jangan kita bergadang. Kita harus makan makanan yang sehat dan bersih, makanan yang sehat yang bergizi. Berarti
Kalau kita hindari makanan yang kotor, karena makanan kotor itu akan menyebabkan penyakit hipertensi. Kalau kita tidak makan makanan yang tidak bergizi akan menyebabkan apa? Kalau tidak makan yang bergizi, kekurangan dan nah, oke. Sekarang itu adalah penyakit leukemia. Kita harus hindari. Dua, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Organ peredaran darah di dalam tubuh kita dapat dijaga kesehatannya dengan beberapa cara berikut. Satu, beristirahat secara teratur. Yang B, berolahraga teratur untuk melancarkan aliran darah, misalnya lari pagi dan bersepeda. Kita pagi harus berolahraga. Ya, kemudian naik sepeda, lari-lari, berarti itu akan mengatur detak jantung kita teratur. Yang C, membiasakan makan makanan yang sehat. Makanan yang meningkatkan jantung adalah makanan yang bergizi seimbang dan rendah lemak. Terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak dapat menyebabkan penimbangan gula darah. Usahakan selalu mengonsumsi sayur dan buah. Berarti makanan yang berlemak itu kadang banyak makan bakso. Jangan banyak makan bakso ya. Dapat menyebabkan pengobatan darah. Ya. Nah, sampai di sini ada yang bertanya, udah mengerti? Ya. Nah, baiklah, kita akan sekarang akan berkelompok. Coba. Ada kelompok makan, lagi, kelompok makan, kemudian ya, kita akan bentuk 3 kelompok. Coba. Sini. Sini kelompok makan, sedangkan di sini kelompok jalan. Ini adalah rambutan. Rambutan. Ya. Nah. Ya, mana kelompok ini ya? Di sini ya. Sedangkan ini ke sini. Oh, boleh buka? Sekarang ini bagikan soalnya. Sini ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kalau orang mengisinya, kelompok siapa ya? Kelompok akan mengisinya. Coba ada soal semua. Nah. Ini sama kelompoknya dulu. Siapa-siapa yang kelompok? Rambutannya siapa namanya? Duriannya siapa namanya? Selaku makan siapa namanya? Coba. Kelompok catat. Catat dulu nama kelompoknya siapa? Ya. Oh, kalau ini boleh. Semuanya. Catat. Ada bisa. Yang pertama ibu.
sampai di situ ya. Nah, coba siapa dulu yang mau presentasi ke depan dulu? Pak ke depan. Peredaran darah kecil dikenal sebagai pembuluh arteri. 2. Bilik kanan arteri pulmonalis paru-paru. 3. Denyut terasa. 4. Pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah besar dikenal sebagai pembuluh arteri bilik kiri. Arteri besar arta. Denyut tidak terasa. Ya. Ini kelompok berapa? Ya, kelompok apa? Mangga. Ya, kita beri tepuk tangan para kelompok mangga. Nah, selanjutnya siapa? Ya, kelompok rambutan. Silakan. Perbedaan darah kecil. Bilik kanan arteri pulmonalis paru-paru vena pulmonalis. Serambi kiri. Peredaran darah dari jantung ke paru-paru. Denyut yang terasa. Peredaran darah besar. Bilik kiri arteri besar atau aorta. Seluruh tubuh vena serambi kanan. Disebut peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Ya, udah beri tangan kepada kelompok rambutan ya. Ya, nah selanjutnya kelompok apa? Ya, siapa yang mau lihat? Baik, ya, silakan kali di depan. Baca. Siapa yang kamu baca? Siapa yang mau ke depan akan diperiksa nantinya. Ya. Ya. Peredaran darah kecil. Pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Bilik kanan arteri pulmonalis paru-paru vena pulmonalis serambi kiri. Peredaran darah dari jantung ke paru-paru. Denyut terasa. Peredaran darah besar. Bilik kiri arteri besar aorta. Seluruh tubuh vena serambi kanan. Disebut peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Denyutnya tidak terasa ya. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok durian. Nah, tadi anak-anak sudah kami tentang peredaran darah besar dan tentang peredaran darah kecil. Nah, sudah bisa dikumpul semua kelompoknya. Kalau sudah, kembali ke tempat
masing-masing. Gimana kembali masing-masing? Kita akan kembali ke paling masing-masing. Itu akan memberikan soal evaluasi mandiri, ya. Nah, ini soal evaluasi mandiri itu masing-masing, ya. Ya, ini adalah evaluasi mandiri. Nomor kedua, ini pembahasan ya. Kita dibaca soalnya ada berapa soalnya itu? Yang biasanya ada berapa? Berapa yang biasanya? Biasanya ada 5 ya. Dalam angka isian ada 6. Supaya ada 6.
Mana? Kamu
saja, diamkan saja. Tekan isi, dicontek. Kuat baca.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.